Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Rabu 8 April 2026. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu hingga pagi hari ini. Saat ini hamba mempersiapkan untuk memberikan kebenaran firman-Mu. Urapilah bibir mulut hamba. Biarlah setiap kata yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Bukalah hati dan pikiran kami semua agar siap menerima benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu dengan demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu sebelum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai di tepi sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatilah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata Yosua lagi, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang-orang Kanaan, orang Hewi, orang Feris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus. Lihatlah, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi yang menyeberang di depan kamu di sungai Yordan. Sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan semesta bumi, masuk ke dalam air sungai Yordan, dan air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepi selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan kaki para imam mengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, air sungai itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartam. Aliran air ke laut Araba, laut asin, terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang
di seberang kota Yeriko. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan. Sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Tema kita rancangan yang menyelamatkan, yaitu napa na'ata'na yamo salama, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Segala sesuatu yang berjalan dalam proses yang ditetapkan Allah. Kalimat ini tidak sekedar pepatah bijak, melainkan suatu pengakuan imam bahwa Allah yang berdaulat memimpin seluruh perjalanan umatnya dengan hikmat dan kasih yang sempurna. Proses itu kadang melelahkan, penuh ujian, bahkan tampak tidak pasti. Tapi bagi mereka yang hidup dalam perjanjiannya, setiap langkah adalah bagian dari rancangan kasih karunia yang tidak dapat gagal. Bangsa Israel mengalami hal itu secara nyata. Sejak keluar dari Mesir, mereka dibentuk, dididik, dan diproses oleh Allah bukan karena mereka layak, melainkan karena kasih setia Allah yang memilih mereka. Saat mereka hampir mencapai tanah perjanjian, Allah kembali menegaskan bahwa keberhasilan mereka bukan hasil kekuatan manusia, tetapi semata-mata kesetiaan Allah pada janjinya. Penyeberangan sungai Yordan menjadi bukti bahwa Allah tetap bekerja. Bahkan di tengah ketidakmungkinan, air yang berhenti mengalir itu bukan sekedar mukjizat alam, tetapi tanda penyertaan Allah yang membawa umatnya meninggalkan padang gurun menuju kehidupan yang baru. Dalam terang Paskah, peristiwa ini menemukan maknanya yang paling dalam. Seperti Israel menyeberangi Yordan menuju tanah perjanjian, demikian pula Kristus, tabut perjanjian yang hidup, telah menyeberangi kematian melalui salib dan kebangkitannya. Ia membuka jalan bagi kita untuk masuk ke hidup yang baru. Hidup orang percaya bukan tanpa rintangan, tetapi dalam Kristus yang bangkit. Setiap proses dijalani dengan keyakinan bahwa Allah yang merancangkan kehidupan umatnya tidak akan gagal menyelesaikannya. Ia tidak hanya menyertai dari jauh, tetapi berjalan di depan kita, menuntun setiap langkah menuju tujuan kekal yang telah ditetapkan sejak semula. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Tanamkanlah keyakinan ini dalam hati kami, agar saat kami menghadapi tantangan dan ketidakpastian sepanjang hari ini, kami tidak goyah. Kami percaya bahwa jalan-Mu adalah yang terbaik dan rancangan-Mu pasti menyelamatkan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.